serial Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Penunggu Telaga Angker. Suatu kisah mengenai terbukanya tabir penuh misteri sebuah telaga yang banyak memakan korban. Diseling dengan kisah kepahlawanan yang gagah berani dan tanpa mengenal rasa takut, bahkan bersedia mengorbankan dirinya sebagai tunggal telaga angker yang penuh misteri. Ambil nyawa wanita yang mirip dengan Arnum istriku. Kembalikan wanita itu padaku. Jangan kau ambil dia menjadi korbanmu. Kembalikan dia padaku. Aku tidak mau mengalami kesulitan lagi. Wanita itu akan aku ludahi dengan lendiran hijau ludah melataku. Wajah Nilam Cahaya akan aku ludahi dengan ludah melataku. Benarkah aku bisa dikutuk menjadi siluman lintah? Iya, kau akan dijadikan penghuni telaga angker di dalam istana siluman ini. Beb, Ya, abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya. hah? Buat apa? Buat ngulek hati aku ke hati kamu. Mulai deh. Mata kemasukan nih. Hah? Kemasukan sama? Kemasukan bayangan kamu. Belit. Aduh, mules. Hah? Di Wayu kok malah mules? Mules beneran tahu. Aduh. Hah? Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Tenang, begitu mules, nih minum 1 tablet Entrostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgit dan pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa Entrostop. Beb, di rumah ada perban nggak? Buat apa perban? Enggak, buat membungkus hati aku dan hati kamu. Ih, apaan sih? Enggak. Begitu mules, minum Entrostop. Misteri Mini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Penunggu Telaga Angker. Naskah karya Arif Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri ke-28 ini didukung oleh Astriati sebagai Nini Pelet, Mucus sebagai Kibuyut Manguntapa, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Ana Sambayon sebagai Nenek Kliwon, dan Francisca sebagai Nyai Ratu. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Pada bagian ke-27 telah dikisahkan Kibuyut Manguntapa tengah menghadapi 3 makhluk siluman yang pernah hidup sejaman dengannya di masa silam. Mereka adalah makhluk siluman ular, siluman buaya, dan siluman lintah. Konon ketiga makhluk siluman itu adalah jelmaan para wanita cantik yang pernah merebutkan bunga asmara pada Kibuyut Manguntapa, seorang yang dikenal sebagai petapa sakti, guru Nilam Cahya dan Restu Singgi.
Tuan Panji, engkau Nenek Kliwon, apa sebenarnya yang kalian ingini di alam panah ini? Bukankah kalian sudah memiliki tempat yang layak? Kalian harus kembali ke tempat asal kalian. Jangan ganggu ketenangan manusia. Sejak dulu, kau selalu menjadi penghalang besar bagiku. Aku tidak pernah merasa sebagai penghalang. Aku hanya tidak ingin kau merusak ketenangan manusia, Pelet. Pelet tidak mempunyai alasan yang kuat, Kakang. Dia hanya melampiaskan kekecewaannya pada Kakang Buyut. Karena dia bertepuk sebelah tangan. Dialah yang tidak pantas hidup di alam ini, Kakang. Kakang Buyut Manguntapa. Kami akui, kami semua terlibat dalam perebutan asmara. Kakang Buyut kukira merasakan hal itu. Kami semua melampiaskan kekecewaan. Ketidakpuasan kami suatu bertanda bahwa kami suatu ketika, meskipun ditelan zaman, kami bisa menampakkan wujud kami. Kami bisa muncul sewaktu-waktu. Bukan maksud kami mengacau ketenangan manusia, tapi seringkali manusia meminta bantuan makhluk-makhluk seperti kami. Jangan dongeng masalah keagungan kalian. Makhluk-makhluk gaib seperti kalian hanya bisa menipu manusia. Kalian tidak pernah mau tahu bahwa masih ada kekuatan yang tidak bisa ditandingi makhluk seperti kalian. Juga makhluk apapun. Aku tidak rela wilayah Cirebon Girang banyak dihuni makhluk-makhluk siluman yang bisa merusak akal pikiran manusia dari sikap hidup yang sebenarnya. Apakah sikap hidup makhluk macamku tidak dapat tempat bagi manusia? Bukankah keberadaanku juga mempunyai hak untuk hidup? Tapi bukan pada tempatnya. Alam dunia ini penuh dengan makhluk macam apapun. Siapapun berhak menentukan hidupnya sendiri. Begitu benarkah? Apakah hanya pantas untuk manusia, Ki Buyut Manguntapa? Tata caranya, itulah yang pantas. Kalau begitu, makhluk macam kami tidak pantas mendapat kehormatan di alam dunia ini. Yang patut dihormati itu hanyalah manusia. Dan manusia yang saling menghormati dengan manusia. Lucu. Dongeng yang mengasihkan terbuktilah. Kakang Ki Buyut Manguntapa benar-benar akan mengusir kita semua dari alam ini. Tidak ada lagi kebenaran bagi kami. Bagaimanapun bentuknya, kebenaran itu mutlak disandang manusia. Bukan makhluk siluman macam kalian. Kukira hanya Kakang Ki Buyutlah yang pantas hidup di alam ini. Aku dan yang lainnya, makhluk macam apapun berhak hidup di alam dunia ini. Tapi pada tempat mana dia selayaknya berada. Inilah saatnya. Aku harus mengembalikan kalian ke tempat masing-masing. Ya. Ki Buyut Manguntapa berubah menjadi asap biru. Asap tebal itu bergulung-gulung bagaikan pusaran air. Apa yang akan dia lakukan? Sinar biru menyerangku. Mini Pelet melompat tinggi sekali. Ular berkepala manusia itu melayang-layang di udara. Sinar biru itu tidak berhasil mengenai sasarannya. Tetapi pusaran sinar biru yang bergulung-gulung itu memancar menjadi dua bagian dan menyerang ke arah siluman lintah dan siluman buaya. Terbakar sinar biru Kakang Buyut Manguntapa. Tubuhnya hangus. Nyai Ratu, biarnya. Kakang Buyut, kau benar-benar akan membunuh kami. Lihatlah, aku akan menjelma kembali sebagai manusia siluman. Kliwon sudah berubah wujud menjadi manusia siluman lagi. Wujudnya sebagai manusia jelmaan. Dia melayang-layang di udara sambil memegangi tongkat kepala ularnya. Kakang Buyut Manguntapa muncul lagi.
tidak pernah memiliki perasaan dendam padamu, Pelet. Jangan banyak bicara. Kliwon, apakah kau juga berada di pihak dia? Atau kau ikut dalam pertarungan ini untuk memuntahkan dia? Kalian berdua sudah musuhku. Aku ingin membunuh kalian. Baik, tontonlah kami. Ya. Eyang Kibuyut memintaku berkelahi dengan Nita. Nita akan menyerang dengan sabetan tongkat di kepala ularnya itu. Tapi Eyang Kibuyut kelihatan cekatan dan gesit sekali. Sabetan tongkat Nita tidak pernah mengenainya. Sebaiknya aku serang Kakang Buyut Manguntapa, Nyai Ratu, atau Nyai Wadon Tanji, saudara sepupuku sudah musnah. Dengan Kakang Buyut, aku harus membalaskan sakit hatinya. Akan ku serang dia. Nenek Kliwon melompat. Dia menyerang Eyang Kibuyut. Eyang Kibuyut kini melawan dua siluman itu. Kedua siluman itu menyerang dengan tongkatnya. Tongkat mereka disabet-sabetkan. Rasakan sinar merahku. Kepala ular tongkat yang dipelet mengeluarkan sinar merah. Sinar itu tidak mengenai Eyang Kibuyut. Eyang Kibuyut berhasil menghindari serangan sinar itu. Jangan lari kau Kibuyut. Eyang Kibuyut terbang bagi seekor burung. Eyang dikejar oleh kedua siluman itu. Mereka juga terbang bagaikan seekor burung. Eyang Kibuyut berdiri di atas daun-daun pohon. Kedua siluman itu pun berdiri di pohon-pohon yang terpisah. Aku sebenarnya malu. Tapi kalian memaksaku. Kalian memang harus punya semuanya. Iya! Ia lenyap. Dia kini menjadi asap tebal berwarna. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Mini Pelet di channel Memori Aku 80. harus hati-hati. Eyang Kibuyut hilang. Kini yang nampak sinar biru yang tebal. Sinar itu bergulung-gulung. Sinar biru memancar ke arah Nini Pelet. Nini Pelet mengeluarkan sinar merah pada tongkatnya. Sinar itu bertemu dengan sinar biru Eyang Kibuyut. Sinar itu seperti saling mendorong. Ayolah, kita mengadu kekuatan tenaga Kibuyut. Ayo. Iya. Aku terdorong. Sinar merahku terdorong. Sinar merah Nini Pelet terdorong oleh sinar biru Kibuyut Manguntapa. Nini Pelet terpental jauh. Dia terjatuh tepat di dekat Nilam Cahya berdiri. Saat itu juga, Nini Pelet membekuk Nilam Cahya dan mengancam dengan tongkatnya. Kau kini menjadi tawanan. Kau lihat, dadaku biru terkena bulan sinar guru. Parah, Kibuyut muncul lagi. Dia duduk bersila melayang-layang di udara. Kibuyut Manguntapa muncul. Dia melayang-layang dan berputar-putar sambil sikapnya tetap duduk bersila. Kakang Kibuyut berputar cepat sekali. Kini giliranku harus menyerangnya. Sabetan tongkat itu selalu kosong. Nenek Kliwon menjadi marah. Dia kemudian duduk bersila. Telapak tangannya diarahkannya ke dada Kibuyut Manguntapa. Tetapi belum sempat telapak tangan itu mengenai dada Kibuyut, Kibuyut Manguntapa mengarahkan telapak tangannya yang bersinar biru.
bertemulah kedua telapak tangan itu. Hebat juga sekali waliku. Mereka kini saling mengadu kekuatan antara tangan mereka masing-masing. Tubuh mereka saling bergetar cepat dan saling mendorong. Berimon terdorong kalah. Sinar biru itu menyerangku. Aku harus mencekik dalam cahaya. Ki Buyut Manguntapa yang sudah menjelma menjadi sinar biru itu memancar panjang ke arah Nilam Cahya. Dan selanjutnya, sinar biru itu bergulung melindungi Nilam Cahya. Mini pelet terdorong sinar biru yang melindungi Nilam Cahya. Mini pelet terpental, tetapi mendadak Mini pelet mengarahkan tongkatnya. Tongkat itu mengeluarkan sinar yang memancar ke arah sinar biru itu. Mereka hilang. Kemana mereka? Tapi aku yakin Ki Buyut Manguntapa terkena pancaran sinar merahku tadi. Tanganku seperti terbakar. Dadaku masih biru. Mulut Eyang Guru berdarah. Apakah karena pancaran sinar merah dengan pelet itu? Eyang Ki Buyut diam saja. Apakah dia sedang merasakan sakit? Wujudku Nilam. Eyang tidak suka sikap itu membisu begitu. Sikap itu sangat tidak baik. Eyang mengerti. Kau sangat kecewa dengan keadaanmu itu. Tapi bukan berarti kau harus tidak mau bicara pada siapapun. Ubahlah segala sikap burukmu itu. Maafkan saya, Eyang. Saya memang salah. Saya kecewa dengan saya pada orang yang menyakiti saya. Saya sudah bersumpah, Eyang. Saya tidak mau bicara. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Saya, Eyang Guru. Kau bisa kalahkan dengan kesabaran dan ketabahan. Bukankah sikap itu sejak lama kau tumbuhkan dalam dirimu? Kenapa tidak kau gunakan itu? Kau sedang mengandung nilai. Sebentar lagi bayimu itu akan lahir. Jangan kau tunjukkan sikap buruk begitu. Sekali lagi, maafkan saya, Eyang Guru. Saya merasa sakit hati pada Kakang Jayasinggi. Eyang Guru sudah tahu kejadiannya. Betapa sakit hati saya ini. Saya tidak mau kawin dengan dia, Eyang. Ampuni saya. Saya masih sangat mencintai Restu. Betapa hancur harapan kami. Saya kasihan dengannya. Masa depannya, harapannya, semuanya hancur. Betapa saya ingin ikut merasakannya. Apalagi dia ingin mengalami penderitaan yang begitu berat, Eyang. Wajahnya cacat, dua matanya buta. Betapa menderitanya dia, Restu, Eyang. Ketahuilah, Restu sudah bebas dari penderitaan. Wajahnya tidak lagi cacat. Matanya kini sudah bisa melihat. Kau jangan khawatir. Air suci jimat itu telah menolongmu. Benarkah begitu, Eyang? Iya, murid turunan ketujuh dariku, Ki Gedeng Mukti, yang juga kakekmu sendiri, telah menempa Restu menjadi muridnya. Hingga cucuku Restu berhasil mendapatkan air suci jimat itu di lembah Gunung Sembung. Aku bahagia sekali mendengarnya.
Eyang Guru, apakah tahu di mana Restu saat ini berada? Ia kini sedang mencarimu. Ia sangat khawatir dengan kandunganmu. Karena itu memang yang sendiri yang mengamanatkannya agar cucuku Restu menjagamu sampai bayi dalam kandunganmu itu lahir. Mulut Eyang mengeluarkan darah. Kau melihat ini? Itu berarti Eyang terluka dalam. Karena sinar merah tongkat mini pelet mengenai tubuh Eyang. Darah segar terus keluar dari mulut Ki Buyut Manguntapa. Laki-laki tua berjubah putih itu tetap tidak bergerak dari pembaringannya di atas batu besar. Sejak ratusan tahun silam, Ki Buyut Manguntapa sudah menjadi mayat. Dia hanya bicara melalui sukmanya. Eyang Guru. Ki Buyut Manguntapa mengalami luka dalam akibat terkena sinar merah dari tongkat mini pelet. Nilam Cahya khawatir sekali melihat keadaan Eyang Gurunya itu karena mulutnya terus mengeluarkan darah segar. Eyang Guru mulutnya terus mengeluarkan darah segar. Jangan panik, cucu. Aku sedang menahan luka dalamku. Aku tidak apa-apa. Sinar merah tongkat ini pelet memang cukup ampuh. Itu ilmu setan, cucuku. Tapi Eyang, aku khawatir dengan keadaan Eyang Guru. Aku tidak apa-apa, cucuku. Aku hanya perlu istirahat. Eyang, siapakah sebenarnya Nenek Kliwon dan Nyai Ratu itu? Kenapa mereka dendam pada Eyang Guru? Dan maafkan Cucunda Eyang Guru. Saya melihat dan mendengar mereka semua membicarakan tentang Eyang Guru, Nenek Kliwon, Nyai Ratu dan Nini Pelet. Mereka dulunya pernah memperebutkan Eyang Guru. Benarkah begitu? Ya, itu hanya demi mereka. Ketiga makhluk siluman itu dulu memang wanita-wanita yang saling memperebutkan Eyang. Nyai Wadon Tanji yang bergelar Nyai Ratu, jelmaan siluman lintah penguasa Telaga Angka. Nenek Kliwon siluman buaya Sungai Linggarjati. Kami Nini Pelet siluman ular gunung Ciremai. Mereka ketiganya sejak lama memiliki perasaan cemburu. Entah apa sebabnya. Padahal yang tidak pernah merasa atau memperhatikan ketiga makhluk siluman itu. Eyang dulu pernah bercerita tentang Nini Pelet, siluman ular gunung Ciremai itu. Eyang mengatakan kalau Nini Pelet dulunya pernah menjadi abdi dalam keluarga keraton Gusti Sinuhun Arya Mantala yang dikenal sebagai tabib keluarga keraton. Apakah Nini Pelet dulunya seorang dukun ampuh, Eyang? Iya, kau memang benar, cucuku. Nini Pelet dulu itu adalah orang yang dipercaya dalam keluarga keraton. Sebagai dukun yang ampuh, ia juga sanggup mengobati penyakit apapun. Tapi sampai pada suatu ketika, Nini Pelet yang sudah dipercaya itu mengkhianati kepercayaannya. Mulailah Ki Buyut Manguntapa menceritakan masa lalunya, di mana dia dulu hidup sejaman dengan Nini Pelet dan siluman-siluman lainnya. Dulu, wilayah Cirebon Girang menjadi daerah kekuasaan Gusti Sinuhun Sultan Arya Mantala. Seorang sultan yang arif dan bijaksana. Daerah yang dihiasi oleh sebuah gunung yang tertinggi. Di wilayah Jawa Barat, Gusti Sinuhun Sultan Arya Mantala hidup bersama istri dan putranya yang bernama Raden Adijaya. Seorang pemuda gagah dan tampan yang memiliki sifat seperti ayahandanya. Ketika itu Raden Adijaya masih berusia beberapa bulan. Kenapa anak kita menangis terus, Dinda? Entahlah, Gusti Sinuhun. Sejak tadi, tangisnya tak henti-henti. Mengapa Adijaya menangis terus? Sampai aku tidak tidur. Sepertinya anak kita sedang merasakan sesuatu pada tubuhnya, Sinuhun.
Mungkinkah dia sakit, Dinda? Ya, biasanya begitu. Jika bayi sedang rewel begini. Apakah tidak sebaiknya kita meminta bantuan Nini Pelet? Barangkali dia bisa menenangkan anak itu. Aku bisa menyuruh Paman Pati Wiraloka untuk memanggil Nini Pelet. Ya, kukira memang sebaiknya begitu, Gusti Sinuhun. Baiklah, Dinda. Kalau begitu, aku keluar kamar dulu. Nyawalku, hamba Gusti Sinuhun. Cepatlah kau pergi ke rumah Paman Pati Wiraloka. Suruh beliau datang kemari. Aku memanggilnya. Hamba Gusti Sinuhun. Hamba laksanakan. Aku sudah tiba di rumah Pati Wiraloka. Di depan pintu gerbangnya nampak 2 orang penjaga. Mereka sudah mengenalku. Sebaiknya aku terus saja masuk. Hiya, hiya, hiya. Oh, selamat siang pengawal. Aku datang atas perintah Gusti Sinuhun Sultan Arya Mantala untuk segera memanggil Pati Wiraloka untuk menghadap Anda Gusti sekarang masih Sinuhun mendengarkan Sultan sandiwara radio Arya misteri Mantala. Nini Pelet di channel Memori Tunggulah di halaman 80. ini. Aku akan menghadap Gusti Pati Wiraloka. Baik. Kakang, lihat. Pengawal kita memasuki ruangan ini. Nampaknya dia akan menghadap Kakang. Ya, nampaknya ada sesuatu yang penting akan dia sampaikan. Ampun Gusti Patih, hamba datang menghadap. Ada apa gerangan pengawalku? Seorang pengawal datang atas perintah Gusti Sinuhun, meminta menghadap Gusti Patih. Dia menunggu di luar halaman. Suruh dia masuk. Baik Gusti. Ada apa gerangan, Kakang? Entahlah, barangkali Gusti Sinuhun Sultan Arya Mantala ada keperluan denganku. Nah, itu pengawal datang. Hamba menghadap Gusti Pati. Hamba datang atas perintah Gusti Sinuhun Sultan Arya Mantala agar Gusti Pati segera menghadap Gusti Sinuhun. Adakah sesuatu yang penting? Barangkali kau diberitahu. Ampun Gusti Pati, hamba tidak tahu. Sepertinya penting. Baik, mari kita berangkat bersama-sama. Kita berangkat sekarang. Hamba datang menghadap, memenuhi panggilan Gusti Sinuhun. Paman Pati, maafkan jika aku mendadak memanggilmu. Kukira persoalannya agak penting. Persoalan apakah gerangan Gusti Sinuhun? Persoalan kesehatan anakku Adijaya. Benar, Paman Pati. Putraku Adijaya menangis sejak semalam tidak henti-hentinya. Oh, kami khawatir dia sakit. Nampaknya dia memang sedang merasakan sesuatu. Gerangan apa yang harus hamba laksanakan, Gusti? Kau adalah orang kepercayaanku. Kau pun tahu, kiranya siapa orang yang bisa menyembuhkan sesuatu penyakit. Apakah Nini Pelet yang dimaksud Gusti Sinuhun? Iya, ku harap sekarang juga Paman Pati membawa Nini Pelet kemari. Barangkali dia tahu tentang penyakit yang ada pada anakku Adijaya. Hamba berangkat sekarang. Hamba mohon diri. Nampaknya hari sudah senja. Sebentar lagi akan gelap. Aku harus tiba di rumah Nini Pelet sebelum hari gelap. Karena rumah Nini Pelet terletak di sekitar hutan cermai. Hutan yang dikenal berbahaya. Ya, memang aneh Nini Pelet itu. Disuruh tinggal di keraton oleh Gusti Sinuhun. Dia tidak mau. Dia malah senang tinggal di tempat sunyi, hutan belantara.
sekitar hutan Cermai ini memang nampaknya angker sekali. Nini Pelet itu berani sekali tinggal seorang diri di hutan belantara begini. Aneh dia. Itu dia gubuk Nini Pelet. Gubuk berbentuk rumah panggung itu berada di antara pohon beringin. Suasana di sekitar hutan belantara ini sangat tidak menyenangkan, membuat setiap orang akan merinding berada di hutan Cermai ini. Apakah Nini Pelet ada di dalam gubuk itu? Sebaiknya aku turun saja dari atas kudaku ini. Nini Pelet! Nini Pelet! Nini! Rupanya pintu ini tidak terkunci. Aku tidak sengaja mendorongnya. Pintu itu terbuka lebar. Tapi di dalam nampak sepi sekali. Biar aku masuk saja. Nini! Nini Pelet! Oh, di mana Nini? Oh, di mana? Aku Patih Wiraloka datang. Nini! Di mana perempuan itu? Sunyi sekali. Apakah Nini Pelet tidak ada? Ular. Banyak sekali ular besar di lantai ini. Mereka sedang merayap-rayap bebas. Apakah ular-ular itu piaraan Nini Pelet? Sepertinya ular-ular itu sengaja dibiarkan begitu saja di lantai ruangan ini. Kemana Nini Pelet itu? Nini! Nini! Di mana kau, Nini? Nini! Barangkali dia memang sedang keluar. Biarlah, aku tunggu saja. Ini terpaksa, karena aku harus membawa Nini Pelet saat ini juga menghadap Gusti Sinuhun. Apa sebaiknya aku tunggu di luar saja? Sudah malam. Kenapa Nini Pelet belum juga kembali? Aku khawatir Gusti Sinuhun menunggu terlalu lama. Siapa itu yang datang? Oh, Nini Pelet. Iya, Nini Pelet. Dia sudah datang. Nini Pelet. Dari mana dia malam-malam begini? Tangannya menenteng seekor ular besar. Apakah dia baru mencari seekor ular di hutan Cermai ini? Dia kelihatannya senang dengan ular-ular. Dia sudah naik ke tangga rumah panggung ini. Kaukah Gusti Patih? Benar, Nini. Aku sudah menunggumu cukup lama, Nini. Ada apa gerangan, Gusti Patih? Nampaknya ada kabar penting yang akan kau sampaikan padaku. Iya, saya datang atas perintah Gusti Sinuhun Sultan Arya Mantala. Sekarang juga Nini Pelet harap menghadap beliau. Apakah ada kesalahan hamba, Gusti Patih? Oh, tidak. Atau apakah ada di antara keluarga keraton yang sedang menderita sakit? Iya, kau benar, Nini. Putra Gusti Sinuhun, Adijaya nampaknya sedang sakit. Nini Pelet diharap segera datang untuk melihatnya. Adijaya? Apa benar bayi itu sedang sakit? Kasihan. Mari kita berangkat sekarang, Gusti Patih. Ya, sebaiknya begitu. Mari, Nini. Peganglah tubuhku kuat-kuat. Dan aku mohon jaga ular yang kau bawa itu. Aku khawatir dia menyerang dan menggigit tubuhku. Kau tidak usah khawatir, Gusti Patih. Anakku ini tidak apa-apa. Ayolah berangkat. Baik. Kita akan sampai di kota Raja Nini Pelet. Gusti Sinuhun pasti sudah lama menunggu kedatangan kita. Nah, ini kita sudah sampai. Ayo, turunlah. Patih Wiraloka, orang kepercayaan Gusti Sinuhun Sultan Arya Mantala, telah membawa Nini Pelet menghadap Sultan Arya Mantala.
dengan maksud untuk diminta pertolongan mengobati putranya yang bernama Adijaya yang diduga sedang sakit. Gusti Sinuhun, hamba datang membawa Nini Pelet. Maafkan jika Gusti Sinuhun terlalu lama menunggu kami. Terima kasih, Paman Gusti. Kau Nini Pelet. Hamba Gusti Sinuhun. Tentunya kau sudah diberitahu Paman Pati tentang maksudku memanggilmu kemari. Oh, kau membawa ular? Maafkan hamba Gusti Sinuhun. Jika Gusti Sinuhun tidak berkenan, hamba bisa menyimpan ular ini. Hamba akan menyimpannya di balik jubah hamba. Nini Pelet. Sebenarnya aku sendiri hanya menduga saja. Adijaya putraku, menangisnya tidak pernah berhenti. Tampaknya dia sedang merasakan sesuatu. Kami khawatir kalau dia sakit, Nini. Ampun Gusti Sinuhun. Bisakah hamba melihatnya? Kukira memang begitu. Mari aku antar kau ke kamarku. Paman Pati, kukira tugas paman sudah selesai. Barangkali Paman Pati ada keperluan lain. Kalau begitu, hamba mohon diri dulu, Gusti Sinuhun. Baiklah. Mari kita ke kamarku, Nini Pelet. Baik. Kau lihatlah Nini Pelet. Putra kami menangis tidak henti-hentinya. Kami khawatir dia sedang merasakan suatu penyakit yang tidak kami ketahui. Tampan sekali putra Gusti ini, Ayu. Oh, kenapa sampai tidak mau berhenti menangisnya? Oh, tenanglah anak manis. Kau akan menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Kau akan menjadi seorang raden yang bakal dipuja-puja setiap gadis cantik. Tenanglah anak manis. Bagaimana Nini Pelet? Kukira putra Gusti Sinuhun tidak apa-apa. Bayi yang berusia baru beberapa bulan biasanya memang rewel. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Putra Gusti sangat kuat. Dia akan menjadi pemuda yang gagah. Tangisnya itu cukup kuat dan keras, seolah menantang kekerasan alam. Benarkah putra kami Adijaya tidak apa-apa, Nini? Tapi kami khawatir sekali ini. Apakah bisa menenangkan tangisnya? Hamba akan berusaha. Gusti Ayu, hamba mohon tidurkan putra Gusti di ranjang tidurnya. Baik Nini. Diam sayang. Diam ya sayang. Ya, sudah. Biarkan anak itu tertidur di ranjang itu. Dinda, lihatlah apa yang akan dilakukan Nini Pelet atas putra kita Adijaya itu. Entahlah Gusti. Nini Pelet berbaring di dekat putra kita yang sedang menangis. Ya, dia mengusap-usap kepala putra kita. Lihatlah Dinda. Nini Pelet mulutnya bergerak-gerak. Dia sepertinya sedang membaca mantra. Iya, benar Gusti. Dia meniup 3 kali kepala putra kita. Gusti, putra kita menangisnya berhenti. Nini Pelet terus mengusap-usap kepala putra kita. Nampaknya putra kita Adijaya tertidur sekarang. Gusti Sinuhun, Gusti Nyi Ayu, lihatlah, putra Gusti Adijaya sudah tertidur pulas. Dia tidak akan apa-apa. Benarkah dia tidak apa-apa? Benar Gusti, jangan khawatir. Hamba kira hamba sudah selesai Gusti. Apakah hamba sudah diperbolehkan untuk kembali? Nini, apakah tidak sebaiknya kau menginap saja? Hari sudah sangat malam. Besok Nini bisa kembali kan? Kukira baiknya begitu.
Bukankah aku sudah berulang kali memerintahkanmu agar kau tinggal saja di sini? Agar jika kami ada keperluan denganmu, kami tidak sulit-sulit lagi. Terima kasih sekali, Gusti Sinuhun. Hamba lebih senang tinggal di hutan belantara. Untuk tinggal di keraton megah ini, rasanya orang sepertiku tidak pantas, Gusti. Benar begitu, Nini Pelet? Tidak sepantasnya Nini Pelet berkata seperti itu. Bukankah jasa Nini sudah banyak terhadap keluarga kami? Apakah benar orang seperti Nini Pelet tidak pantas tinggal di keraton ini? Apakah hanya orang-orang seperti kami yang pantas tinggal di keraton ini? Rakyatku pun pantas jika memang seharusnya tinggal di sini. Barangkali karena nasibku yang sedang baik, sehingga aku menjadi seorang Gusti Sinuhun, menjadi seorang sultan. Hidup itu pasang surut, Nini. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita jatuh di tempat yang dasar. Sungguh bijak kata-kata Gusti Sinuhun. Tapi hamba mohon maaf. Hamba mohon Gusti Sinuhun, Gusti Nyi Ayu mau mengerti hamba. Bukan hamba menolak, tapi hamba lebih senang tinggal sendiri menyepi di hutan belantara. Baiklah, kami tidak memaksamu. Kau akan diantar oleh salah seorang pengawalku. Tidak perlu, Gusti Sinuhun. Hamba bisa pulang sendiri. Hamba senang malam begini jalan sendiri. Hamba mohon diri, Gusti Sinuhun. Saya tidak mengerti dengan Nini Pelet. Dia itu aneh sekali, Gusti. Padahal dia cantik, dia tidak terlalu tua. Tapi kenapa suaranya aneh? Suaranya seperti seorang nenek. Ya, siapapun tentu akan heran. Karena tidak sesuai dengan usianya itu, Gusti. Barangkali itu salah satu penyebab dia selalu menyendiri di hutan belantara, tempat tinggalnya. Atau mungkin dia menganut suatu ilmu yang membuat dia bersuara seperti itu. Ilmu apakah itu, Gusti? Bukankah kau tahu, Dinda? Dia seorang yang memiliki kepandaian cukup tinggi. Salah satunya, Nini Pelet itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, maka dari itu, aku mempercayai dia sebagai seorang pengobat keluarga keraton yang ampuh. Ya, kukira bisa juga dia menganut ilmu tertentu, Gusti. Hingga dia bersuara aneh. Kabarnya juga, Nini Pelet itu banyak disukai laki-laki. Ya, tapi dia sendiri seolah enggan bergaul keluar dari hutan belantara itu. Hingga sampai kini, dia belum juga bersuami. Tapi mana kita tahu, Dinda. Kalau dia sebenarnya juga sudah memiliki seorang calon suami. Mungkin dia diam-diam saja. Atau ada seorang laki-laki yang dia sukai. Tapi dia tidak berani. Karena mungkin keadaan dirinya itu. Kau tahu sendiri, Dinda. Sikap dan penampilannya bisa membuat orang takut dan heran. Dan juga cara dandanannya. Iya Gusti. Dandanannya memang aneh. Menakutkan bagi yang melihatnya. Tinggal di hutan belantara sangat berbahaya. Tapi menurut Nini Pelet sendiri, hal itu biasa saja. Dia semenjak kecil memang sudah tinggal di hutan itu. Dan kita hingga kini belum mengetahui asal-usulnya, Dinda. Aku sudah sampai di rumahku. Lelah juga. Ular-ularku masih berkeliaran di lantai ruangan rumahku. Sebaiknya aku baringkan tubuhku di bari-bari ini saja. Aku lelah sekali rasanya. Aku mengerti kalau banyak laki-laki yang memperhatikanku.
Tapi tidak ada seorang laki-laki pun yang menarik hatiku. Tapi Bagus Wira. Ya, Bagus Wira. Laki-laki itu telah membuatku selalu gelisah dan teringat kepadanya. Meskipun usianya setengah tua, tapi dia gagah dan tampan. Aku diam-diam sedang memperhatikan dia. Tapi dia juga aneh. Dia senang menyendiri sepertiku. Dia tinggal di kaki bukit Ciremai. Dia jarang sekali keluar rumahnya. Kabarnya dia sering bertapa. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Bagus Wira memang orang yang memiliki kepandaian tinggi. Aku sebenarnya sangat menyukai dia. Bagus Wira. Rasanya tidak mungkin aku akan mendapatkan laki-laki itu. Dan aku sendiri tahu ada 2 orang wanita yang juga memperhatikan dia. Mereka sangat menyukai dia. Mereka adalah Kliwon dan Nyai Tanji. Tapi nampaknya Bagus Wira begitu perhatian dengan Nyai Tanji. Karena Nyai Tanji itu orangnya ramah, walau agak pendiam tapi cantik. Kukira Kliwon dan Nyai Tanji adalah 2 saudara sepupu. Mereka hanya menggoda saja. Sepertinya mereka penasaran juga dengan Bagus Wira. Mereka berdua aku anggap sebagai penghalang utamaku. Aku harus mencari cara untuk bisa mendapatkan Bagus Wira. Dia harus jadi milikku. Ya, aku memang harus mencari cara untuk bisa mendapatkan Bagus Wira. Supaya Bagus Wira tergila-gila padaku. Tapi bagaimana caranya? Kalau begitu, aku harus menciptakan suatu ilmu agar bisa dengan mudah mendapatkan Bagus Wira. Bahkan setiap laki-laki yang aku sukai akan mudah aku dapati. Aku harus mendapatkan ilmu yang akan aku ciptakan sendiri. Tidak semudah itu menciptakan suatu ilmu. Aku harus menjalankan pertapaan lebih dulu. Ya, aku harus menjalankan pertapaan di puncak Gunung Ciremai. Tapi aku sendiri belum berusaha mencoba untuk mendekati Bagus Wira. Aku harus mencobanya lebih dulu untuk dekat dengannya. Aku ingin sekali berbicara lama dengan dia. Ya, aku besok akan datangi dia di pondok kediamannya itu, di kaki bukit Ciremai. Aku sudah ngantuk sekali. Sebaiknya aku tidur. Pagi sudah tiba. Sungai Jati Arum dihiasi air terjun yang indah, di mana pemandangan hijau di sekitarnya begitu menakjubkan dan mempesona. Kabut tipis turun menyelimuti sekitar sungai itu. Di sebuah batu besar, tepatnya di bawah air terjun itu, seorang laki-laki tengah duduk bersila dengan kusuknya, bagaikan orang yang sedang menjalankan semedi. Laki-laki itu nampak gagah dan tampan, meskipun usianya sudah setengah tua. Laki-laki itu adalah Bagus Wira. Aku harus menahan hawa dingin pagi ini. Aku harus berhasil mencoba bertapa di sini sampai sore hari nanti. Jika aku berhasil, itu berarti aku sudah berhasil mencoba menjalankan pertapaan selama 1 hari 1 malam di bawah air terjun Sungai Jati Arum ini. Tubuhku rasanya dingin sekali tersiram air terjun itu. Nampaknya pagi ini udara memang sangat dingin. Barangkali kabut Gunung Ciremai masih menyelimuti tempat ini juga. Aku tidak boleh membuka mataku yang aku pejamkan ini. Aku harus menahannya terus sampai sore tiba. Percobaan pertapaanku ini harus berhasil aku jalankan sampai 40 hari 40 malam. Itu dia Bagus Wira. Dia sedang latihan menjalankan pertapaan di bawah air terjun itu. Oh, dia duduk di sebuah batu besar. Dia tidak menggunakan baju. Kasihan. Apakah dia tidak merasa kedinginan? Tubuhnya terus dihujani air terjun itu. Kasihan dia. Tapi bagaimana? Aku tidak berani mengganggunya. Tapi aku ingin sekali bercakap-cakap dengan dia. Oh, kau memang tampan dan gagah, Bagus Wira.
Aku selalu merindukanmu. Aku selalu gelisah karenamu. Bagus Wira! Bagus Wira! Ada suara orang memanggilku. Sepertinya itu suara Nini Pelet. Celaka. Perempuan itu datang menggangguku. Aku tidak boleh terpengaruh. Aku harus tetap memejamkan mataku. Kakang Bagus Wira, istirahatlah latihan pertapaanmu itu. Kau tentunya belum makan pagi, Kakang. Ini, aku bawakan buah-buahan segar dan nasi serta lauk pauknya. Bangunlah, Kakang Bagus Wira. Aku datang ingin menemuimu, Kakang. Aku sejak lama rasanya ingin berbincang-bincang denganmu. Kau selalu menghindar jika aku dekati. Bangunlah, Kakang. Kakang kejam. Nini Pelet lalu meletakkan bungkusan yang berisi buah-buahan dan makanan itu di sebuah batu. Dia lalu pergi meninggalkan tempat itu. Sementara Bagus Wira masih tetap di tempatnya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan serial misteri Nini Pelet dalam episode selanjutnya dengan judul Kisah Keramat. Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan sandiwara radio misteri Nini Pelet. Sampai jumpa. Ikutilah kelanjutan sandiwara radio misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.